Ulangi. Perhatikan Ibu, simak ya. Saya ingin tambahkan Ibu, mulai hari ini biasakan Ibu membaca Al-Quran tafakkur dan tadabbur. Gak usah banyak-banyak. Contoh, Ibu mulai hari ini usahakan ngerti dari surat An-Nas sampai Atin saja. Nanti meningkatnya nanti. Maka ketika Ibu ngerti, memahami, Masya Allah, nanti sholat Ibu akan lebih khusyuk. Baca sekali enggak? 2 kali enggak? 3 kali belum sampai 5 kali. Sampai Ibu ngerti paling tidak maksudnya. Kalau hafal enggak harus hafal. Itu akan berbeda nanti ketika Ibu sholat. Jadi ketika Ibu membaca Qul a'udzu birabbil falaq aja bisa menangis. Ketika Ibu membaca surat Al-Ma'un saja bisa menangis. Karena itu kan penjelasan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ketika Ibu membaca wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mencerca, mengumpat, menghina, mencela. Itu bisa mengenai diri kita akan sadar. Ya, boleh diulangi sekali lagi. Ini ayat yang ke-29 tadi, surat Al-Kahfi, gambaran neraka yang di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ini penjelasan gambaran neraka. Monggo. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah meminum yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu pahami, ayat ini menjelaskan gambaran neraka. Diawali dari waqulil haqq min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Yang mau kafir silakan kafir, yang mau iman silakan iman. Ini menunjukkan Allah nggak butuh kita. Kita lah yang harus butuh Allah. Tapi ada konsekuensi yang harus dia terima. Ketika dia pilih kekafiran, ada konsekuensinya. Ketika dia pilih keimanan, juga ada konsekuensinya. Tetapi kalau dia pilih kekafiran, maka adalah neraka. Maka ketika disebut neraka, itu tempat yang paling buruk, tempat yang paling mengerikan, tempat yang paling menyakitkan, tempat yang paling seram, tempat yang penuh dengan penyiksaan, tempat yang dilaknat oleh Allah, yang paling bau busuk, yang mengerikan adalah neraka. Penghuninya juga orang-orang yang buruk, yang kafir, yang ingkar, yang musyrik, yang zalim, yang fasik, ya, yang suka berdusta, yang kikir, yang tamak, yang kusra. Termasuk kusra itu adalah, ya, tahu kusra? Rakus. Bukan bahasa Arab itu, bukan. Jadi orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang enggak beriman, orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melanggar hukum Allah, tempatnya adalah neraka, kecuali sebelum mati dia bertobat atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya, minumannya ketika dia diminta minum, diberi minum oleh Allah, minumannya terbuat dari besi yang mendidih, yang apabila diminum menghanguskan wajahnya dan menghancurkan isi perutnya. Dalam ayat yang lain, minuman ahli neraka itu adalah terbuat dari nanah dan darah yang sangat bau busuk sekali. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Itu gambaran neraka. Kita lanjutkan ayat 30 31-nya gambaran surganya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Terus ayat 31, mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ketika disebut surga, tempat kemegahan, kemewahan, keindahan, tempat yang terbaik, harum wangi, semerbak, menyenangkan, tempat yang penuh dengan kasih sayang rahmat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya juga orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan dan kebenaran, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak, dan seterusnya. Itu gambaran surga dan neraka. Coba itu tadi bisa renungkan sendiri ayatnya. Tempatnya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang betul-betul beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran surga dan neraka surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 sampai 31. Pertanyaan saya, Ibu, kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Malam Jumat masih lama, Ibu. Enggak tahu umur kita nyampe apa enggak loh. Barusan yang dibaca surat apa? Kok malam Jumat? Enggak sadar ya? Ya Allah. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuki pada poin intinya, 8 amalan untuk menggapai surga. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar. Yang pertama, 8 amalan, saya ingin sebutkan dulu poin-poinnya ya Bu ya, karena biasanya kalau langsung diterangkan nggak kesampaian. Jadi biar kesampaian, pokoknya poin terus. Nanti walaupun diterangkan hanya 1, 2 nggak apa-apa, tinggal dipanggil lagi aja kok. Saya nggak jauh kok Bu ya. Baik, apa itu 8 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib dia betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ulangi ya. Jadi yang pertama dari 8 amalan untuk menggapai surga, yang pertama adalah pelan-pelan aja jangan kenceng-kenceng ya, kayak solo saja. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Yang pertama, dipertegas dengan sabdanya Rasulullah apa Bu? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengisahkan, mentauhidkan Allah, maka apa? Dakhalal jannah, maka baginya surga. Enggak ada yang amin nih? Amin. Lama banget sih. Pasti apa-apain dulu. Saya ulangi ya. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengisahkan, mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Nauzubillah nih. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bu, ternyata yang jarang dibahas itu birrul walidain. Yang termasuk jarang dibahas itu apa Bu? Yaitu
anak durhaka ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan itu banyak sekali. Karena biasanya penjelasan tentang anak durhaka itu ketika orang tuanya masih hidup. Padahal setelah meninggal itu lebih banyak sekali. Apakah nanti sampai bahasanya? Tunggu saja. Ya. Baik, yang pertama dan yang kedua ini terdapat di mana? Surat yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-23 24. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Lihat. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini dalam rangkaian ayatnya surat 17 ayat 23 24. Monggo. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Masya Allah ya. Ridallah ridal walidain wa sakhtullah bi sakhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ibu mohon maaf. Kira-kira ibu sudah membahagiakan orang tua ibu belum ya? Belum. Sedang berusaha. Bu, bersyukur ya kalau ibu punya suami. Mohon maaf nih, kalau ibu punya suami ibu itu baik sama orang tuanya. Masya Allah, wajib betul-betul bersyukur loh. Karena tidak